Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar jemaat gereja Bethel Tabernakel, bahkan semua yang melihat acara ini? Ada satu pertanyaan yang datang kepada saya dan saya pikir saya perlu men-sharingkan kepada jemaat. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan ada di mana? Ini pertanyaan yang tidak mudah tapi juga tidak sukar. Dan saya akan selalu menjawab dari sudut pandang teologis karena itu yang paling bertanggung jawab dari sudut pandang manapun juga. Tuhan ada di mana dalam keadaan seperti ini? Apakah Tuhan marah? Apakah Tuhan tidak peduli? Memang sejak akhir tahun 2019 sampai saat ini dengan COVID-19 ini, ribuan telah meninggal, ribuan dirawat secara intensif, ratusan diobservasi, hitungannya ribuan ya yang ada di dunia. Sekali lagi dampaknya bukan cuma pada kesehatan tapi berbagai macam lini kehidupan termasuk ekonomi. Bahkan kerugian sudah sampai ribuan triliun. Dan mungkin pertanyaan itu sangat wajar. Isu tentang Allah itu di mana? Dalam kerisauan yang bukan cuma merisaukan secara intelektual karena membuat ini menguras pemikiran, berbangsa, bernegara, berpemimpin, dan semuanya. Ini juga sebenarnya menguras emosional kita sebagai manusia. Karena ada yang mengambil keuntungan dan lain sebagainya. Ribuan nyawa sudah melayang. Dan sebelum saya melanjutkannya, saya ingin mengatakan sikap menggampangkan itu tidaklah benar. Dan salah satunya sikap membuat lelucon-lelucon tentang wabah corona kemudian menjadi candaan dan diterus-teruskan, bagi saya itu justru menunjukkan kebodohan yang transparan. Kita harus bersifat tenang sebagaimana yang saya sudah sampaikan dan kita bisa memandang ini secara benar. Sebenarnya apa yang sedang kita persoalkan sih dalam wabah ini? Apakah yang kita sedang persoalkan adalah kematian? Bukankah semua orang akan mati, Bapak Ibu? Dan kematian itu tidak tunggu harus tua. Semua orang akan mati. Ataukah yang sedang kita persoalkan adalah kematian besar-besaran? Kalau kita survei orang sakit jantung, ribuan meninggal satu hari. Sakit diabetes, demam berdarah, malaria, bahkan bencana dalam satu hari ribuan. Bahkan kalau kita lihat survei ya, orang sakit influenza itu per tahunnya itu 300.000 sampai 600.000. Kalau per hari kita ambil rata-rata per tahun kita ambil rata-rata 450.000 orang, berarti mungkin perharinya ada 1.332 orang yang meninggal. Itu karena influenza biasa. Memang wabah ini mengagetkan karena apa? Menurut saya karena kematian yang jumlahnya besar dengan durasi yang sangat pendek. Kematiannya jumlahnya besar. Dan itu seperti sulit dihentikan. Kita harus sadar dan percaya bahwa Allah dan penderitaan adalah dua hal yang sama-sama ada di dunia ini. Sekali lagi, Allah dan penderitaan adalah dua hal yang sama ada di dunia ini. Yesus mengasihi dunia ini, dia hadir, Roh Kudus hadir di dunia ini. Mata Tuhan menjelajah di dunia ini, melihat semuanya. Kasih Tuhan ada di dunia ini, tetapi penderitaan juga hadir dalam dunia ini. Itu yang orang Kristen tidak boleh lupakan. Itu yang sekali lagi jemaat Tabernakel jangan sampai gagal paham. Saya ingin menjelaskan. Karena satu-satunya yang paling bertanggung jawab lebih daripada dunia medikal adalah kebenaran firman Tuhan. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, dalam Kejadian 3, kerusakan dalam hidup manusia itu terjadi. Dan kerusakan akibat kejatuhan itu membuat segala penderitaan dan apapun mungkin terjadi. Yang terburuk itu menjadi sebuah kewajaran. Saya ingin mengatakan akibat kejatuhan manusia, maka apa yang terjadi saat ini, mungkin ini wabah yang terbesar, itu pun dari sudut pandang Alkitab merupakan sebuah kewajaran. Anda harus
menerima ini dari iman Kristen. Kalau pakai logikamu, engkau tidak bisa menerimanya. Tapi salah satu akibat kejatuhan manusia adalah kerusakan. Akibat kejatuhan manusia adalah kematian itu mendekat dan akan menghampiri kehidupan kita semua. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Sehingga seharusnya dari pandangan iman Kristen, kita nggak boleh terkaget-kaget banget. Kita justru harus semakin melihat apa yang dikatakan firman Tuhan itu adalah benar. Wabah ini juga harus dilihat sebagai teriakan Allah bagi manusia. Manusia kan jarang memikirkan kematian. Kalau memikirkan kematian saja sudah tidak, bagaimana mungkin dia bisa memikirkan kehidupan? Orang yang bisa memaknai kehidupan adalah orang yang mengerti bahwa kematian setiap hari bisa datang dalam hidupnya. Dan dengan wabah ini, COVID-19, durasi yang pendek dengan jumlah kematian yang besar itu sesuatu yang cukup menggetarkan manusia untuk merenung tentang kematian. Bukankah sekarang manusia banyak yang merasa lebih dekat kematian? Atau mungkin saudara merasa berpikir bahwa kematian dan corona berdampingan. Dan itu artinya kematian mendekat. Dan ini menunjukkan bahwa kita manusia itu sangat rapuh. Banyak hal-hal kecil itu ternyata tidak bisa dikontrol oleh manusia. Kita bisa bayangkan hal-hal kecil berakibat fatal. Membatalkan banyak acara. Rumah-rumah gedung ibadah besar batal semua. Mengalami penyesuaian ibadah. Dan lain sebagainya. Tetapi wabah ini tidak boleh menjadi dalil bahwa Allah tidak bekerja. Bahwa Allah tidak peduli. Dan wabah ini tidak boleh menjadikan kita berkata bahwa Allah ikut andil dalam kejahatan ini. Apa yang terjadi saat ini merupakan bagian dari kejatuhan manusia. Kerusakan. Dan sekali lagi bagi kita orang Kristen, sebenarnya kita tidak boleh kaget lagi. Bahkan yang lebih besar dari ini sangat mungkin terjadi. Karena itu firman Tuhan memang harus digenapi. Tapi saya ingin mengajak kita melihat sisi yang lain. Dalam satu tahun ada 365 hari. Kalau dalam satu tahun ada 12 kali terjadi bencana. 12 kali bencana di mana Allah? Orang bertanya. Lalu selebihnya di hari-hari yang baik, yang aman, yang menyenangkan. Pernahkah Anda bertanya di mana Allah ada? Bahkan kita akan berkata bahwa justru karena lebih banyak hal yang baik yang kita nikmati sepanjang hidup kita, dibandingkan dengan bencana yang sekali-sekali waktu datang, mewabah dan besar. Itu artinya Allah ada. Allah konsisten ada. Dan Allah itu baik. Itu yang harus kita pahami dan imani. Sekali lagi penderitaan dan Tuhan ada di dalam dunia ini. Dan yang saya ingin katakan, karena sebenarnya isu daripada corona ini pada akhirnya isunya adalah kematian. Dalam sudut pandang iman Kristen, saya sebagai pelayan gereja Bethel Tabernakel ingin mengatakan kepada semua jemaat gereja Bethel Tabernakel yang ada di Balikpapan, kita tidak boleh pesimis dengan kematian. Maaf bagi Anda yang paling takut mati. Allah sudah menjadi manusia lewat dirinya Yesus Kristus. Dia sudah mengalami dan mengalahkan kematian. Kematian itu adalah justru pintu gerbang menuju kehidupan yang kekal, yang bahagia. Apakah Anda akan mengatakan bahwa kematian itu juga adalah wabah? Kalau corona tidak menyebabkan kematian, maka ini tidak akan menjadi sesuatu yang fenomenal. Tetapi karena corona ini menyebabkan kematian, sehingga corona sama dengan kematian, pada akhirnya orang bisa menganggap bahwa kematian itu sebagai wabah. Kita orang Kristen mesti hati-hati dengan pemahaman dan pengertian itu.
Kematian bukan wabah dan kematian bukan hal yang buruk. Tergantung dari mana Anda melihatnya dan memandangnya. Kalau Anda berani memandang dari sudut pandang iman Kristen, maka ada yang namanya kesementaraan. Dalam kesementaraan, penyakit ini, penderitaan ini, bahkan kematian itu bisa menjadi sebuah kesedihan karena kita kehilangan. Tetapi dari sisi kekekalan yang seharusnya kita sebagai orang percaya harus memiliki sisi itu. Maka kematian itu justru adalah pembebasan dari dunia yang penuh dengan penderitaan ini untuk menuju tempat yang sebenarnya. Anda jangan lupa, saya dan saudara cuma orang asing di dunia ini. Cuma lewat sebentar. Itu pun buru-buru Alkitab berkata. Sebentar kelihatan lalu hilang lenyap. Anda dan saya bisa kembali ke rumah Tuhan. Bisa lewat ketuaanmu. Sebagian ada yang karena demam berdarah. Sebagian ada yang karena malaria. Sebagian juga ada yang karena darah tinggi, pecah pembuluh darah. Dan sebagian ada yang tiba-tiba dalam keadaan yang sehat. Dan sebagian juga karena corona. Terlepas kita dari wabah dan pergumulan apapun yang melibatkan mati dan hidup manusia di bawah matahari ini. Kematian tidak boleh dan bukan untuk disangkali, dihindari, apalagi ditakuti. Mungkin saya punya statement yang berbeda dengan yang lain. Bapak Ibu, kematian perlu dinanti. Bahkan penantian itu dilakukan dengan kepastian dan penuh kegembiraan. Tapi satu hal yang sering saya gemakan, tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan jantungmu tanpa seizin Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, bahu-membahu, berdoa buat bangsa, tapi jangan sampai lupa hal-hal yang lain. Anda tetap harus berdoa buat teman-temanmu yang sakit. Anda harus tetap berdoa buat anak-anakmu yang hari ini sedang belajar di rumah karena mereka tidak bisa bersekolah. Ada satu tantangan buat anak-anak sekolah, berbeda belajar di rumah dan sekolah. Ada satu tantangan buat orang tua untuk mengedukasi, membantu belajar. Itu semua harus masuk dalam doa dan jangan sampai dilupakan. Banyak hal yang lain jangan terlewatkan. Corona sama dengan kematian. Itu isu yang ada. Tapi bagi saya dan saudara yang sudah deal dengan iman Kristen dan kematian, kita berusaha sebisanya. Selebihnya itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Semoga ini bisa menjadi satu pencerahan dan kekuatan bagi kita semua. Amin.